Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Poin pertama yang harus diceritakan adalah keadaan kota Yatsrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Kota Yatsrib merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota ini merupakan kota strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yatsrib merupakan daerah subur di Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian. Sebagian besar kehidupan masyarakat kota ini hidup dari bercocok tanam, selain berdagang dan berternak. Poin kedua adalah sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebab Rasulullah hijrah ke Madinah adalah karena keadaan di Makkah makin memburuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengizinkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Abyssinia, Ethiopia. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mencoba berdakwah ke Taif, namun beliau mendapat perlakuan buruk. Nabi Muhammad SAW diusir dan dilempari batu oleh penduduk Taif. Peristiwa Isra Mi'raj telah memberikan penawar hati bagi Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu menjadi ujian keimanan bagi para pengikutnya. Selain itu, Isra Mi'raj juga mengandung mandat bagi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah ke Madinah. Poin ketiga menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu melihat kaum muslimin hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy menjadi gusar. Mereka menganggap bahwa kaum muslimin akan memiliki kekuatan besar jika pergi ke Madinah. Oleh karena itu, mereka mencari cara untuk melenyapkan Nabi Muhammad SAW. Semua kabilah dalam suku Quraisy kemudian mengirimkan wakilnya untuk mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Beberapa usulan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. Seorang peserta berkata, "Kita usir saja Muhammad dari tengah-tengah suku Quraisy. Kita tidak perlu lagi memikirkan kemana perginya dan bagaimana nasibnya." Seorang peserta lain mengusulkan, "Kita masukkan saja Nabi Muhammad ke dalam kerangkeng besi. Kita biarkan saja hingga mati." Abu Jahal mengusulkan, "Kita tunjuk seorang dari masing-masing kabilah. Setelah itu rumah Nabi Muhammad kita kepung dan kita bunuh begitu dia keluar rumah. Apabila kita bersatu, saya yakin Bani Hashim tidak akan lagi berani melindunginya." Akhirnya pertemuan itu secara bulat menyetujui usulan Abu Jahal. Semua kabilah segera bersiap-siap melakukan rencana jahat itu. Mereka kemudian menunjuk 11 orang dari masing-masing kabilah. Para tokoh pilihan itu kemudian mengepung rumah Nabi Muhammad SAW sesuai rencana. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah diberitahu oleh malaikat Jibril mengenai hal itu. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW berjaga dan bersiap-siap pergi ke Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian menyuruh Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidurnya. Setelah mengatur segalanya, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah seraya membaca surah Yasin. Atas izin Allah, para pemuda kafir itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka berjaga-jaga sepanjang malam. Ketika fajar tiba, mereka menyerbu masuk rumah. Akan tetapi mereka sangat terkejut ketika hanya menjumpai Ali bin Abi Thalib. Dengan kesal, orang-orang Quraisy segera menyebarkan algojonya untuk melacak jejak Nabi Muhammad SAW. Mereka menjanjikan hadiah 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat menangkap Nabi Muhammad SAW. Setelah keluar dari rumahnya, Nabi Muhammad SAW pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW memberitahu Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau harus pergi ke Madinah saat itu juga. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyiapkan perbekalan bagi kepergian mereka. Selanjutnya mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Suatu ketika para penyelidik kafir Quraisy hampir ke mulut gua. Hal itu membuat Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Nabi Muhammad SAW kemudian menenangkannya dengan berkata, "Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah beserta kita." Quran Surat At-Taubah ayat
40. Pada malam keempat mereka keluar dari gua dan menyewa seorang kafir yang dapat dipercaya, yaitu Abdullah bin Uraikid. Perjalanan hanya dilakukan di malam hari dan menghindar dari jalan umum. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba dekat Madinah pada hari Senin 20 September 622 Masehi. Setelah berjalan selama 7 hari di tempat ini, Nabi Muhammad SAW menetap selama 4 hari. Beliau juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Kuba. Pada hari Jumat 24 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Kuba di perkampungan Bani Salim. Nabi Muhammad SAW mengimami sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Bani Najjar. Bani Najjar masih memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dari garis ibu. Setiap orang di Madinah memohon menjadi tuan rumah bagi tamu agung itu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW membiarkan untanya berjalan seraya mengatakan bahwa ia akan tinggal di rumah di mana unta itu berhenti. Keberuntungan jatuh kepada Abu Ayyub al-Ansori. Unta Nabi Muhammad SAW berhenti dan berlutut di depan rumahnya di tanah kosong milik 2 orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Di tempat ini Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memanggil istrinya, Saudah, kedua putrinya Ummu Kulsum dan Fatimah melalui anak angkatnya Zaid bin Harisah. Sejak itu Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah serta mengembangkan ajaran Islam di sana. Poin keempat, hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah kaum muslimin ke Madinah adalah sebagai berikut. 1. Kaum muslimin merasa beban penderitaannya berkurang. Dengan kepindahan kaum muslimin ke Madinah, mereka dapat terlepas dari siksaan dan hinaan kaum kafir Mekah. 2. Kaum muslimin bertambah keimanannya dengan adanya bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah merupakan jalan bagi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menetap di Madinah, kaum muslimin lebih tenang dan lebih mantap dalam mendakwahkan agama Islam. 3. Hijrah membuka mata kaum kafir Quraisy bahwa tidak semua suku Arab membenci Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Hal itu terbukti dengan banyaknya penduduk Madinah yang menerima agama Islam dengan tangan terbuka. Padahal kaum kafir Quraisy berharap agar ajaran Nabi Muhammad SAW mati untuk selama-lamanya. 4. Hijrah menunjukkan kepada seluruh bangsa di dunia bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Ajaran Islam mampu menyatukan suku-suku di Madinah yang sebelumnya selalu terlibat dalam permusuhan dan peperangan. Setelah datangnya Islam, mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.